berdiri baru pegang spanduk. Haram mengucapkan selamat Natal. Anda tahu yang orang Kristen di TikTok bilang apa? Terima kasih banyak buat Pak Haram dan kawan-kawan yang telah mengucapkan selamat Natal. Jadi haram tuh, itu bab 2 punama. Haram mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Padahal dong maksud haram kalau ucap selamat Natal. Kristen enak saja. Terima kasih buat Pak Haram dan 3 temannya. Karena haram pegang begini baru 3 kawan. Haram mengucapkan selamat hari Natal. Nah, keren. Padahal kita tahu ini maksudnya hina kita. Kita putar aja bikin enjoy. Putar aja bikin asik. Pak Haram dan keluarga tidak mau ketinggalan mengucapkan Natal di tahun 2022. Haleluya. Terima kasih buat Pak Haram yang sedang nonton. Lu dan keluarga semua. Pak Haram, semakin kau mengharam-haramkan kami tambah pesta. Itu Kristen tuh. Karena sukacita kita bukan ditentukan dari omongan orang. Sukacita kita ditentukan oleh Dia yang berfirman, aku beserta kamu, segala kuasa di sorga di bumi telah diberikan kepadaku. Amin. Bukan dari Pak Haram dan kawan-kawannya. Haleluya. Puji Tuhan, salam. Tuhan baik bagi saya dan jemaat sekalian. Kita bisa ada sebagaimana kita ada di hari Natal yang diberkati ini, saudara-saudara. Dan kita akan melanjutkan khotbah yang tadi malam. Dan hari ini di 25 Desember 2022. Kita terus menikmati sukacita Natal sekalipun cuaca di luar hujan merata mungkin satu kota Kupang, tapi juga di sisi lain saya dengar berita teman-teman di beberapa daerah mungkin di Takari kah atau di sekitarnya mereka lagi Natal tapi juga lagi banjir, saudara-saudara. Jadi kita dukung doa mereka supaya damai Natal, sukacita Natal tetap mengalir di hati dari setiap saudara-saudara kita yang terkena musibah di daerah-daerah tertentu di Pulau Timur ini. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tanggal 25 Desember ini tanggal yang luar biasa, ya, tanggal yang penuh dengan pro kontra, ya, tanggal yang di sisi lain orang bersukacita, tapi di sisi lain juga orang menolak, menghina dan lain sebagainya. Tapi orang Kristen tuh asik-asik saja ya, walaupun kita sering diserang, kita dihina dengan tanggal Natal ini. Karena di internet bertebaran sejarah dari 25 Desember ini. Sehingga orang yang bukan Kristen pun dia bisa cari tahu, dia baca. Dan mulai dia menyindir, menghakimi tanpa memahami makna sejarah sesungguhnya dari 25 Desember itu. Ya. Betul, kalau menurut salah satu versi yang paling banyak dipegang oleh orang Kristen bahkan, bahwa 25 Desember ini dulunya hari kafir saudara-saudara. Tapi kemudian karena kaisar pertama yang menjadi Kristen namanya Kaisar Konstantin, yang kemudian dari namanya muncul satu kota yang bernama Konstantinopel yang di Turki sana, yang dulu mayoritas Kristen tapi sekarang mayoritas Islam. Lalu karena waktu itu Kristen berkembang luar biasa karena pemimpin Kristen, jadi tak terhindarkan Kristenisasi massal waktu itu. Tetapi orang menjadi Kristen sambil mempertahankan budaya-budaya kafir, kebiasaan-kebiasaan kafir, tradisi-tradisi kafir. Salah satunya yang bernama Saturnalia, yaitu satu perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Romawi kuno untuk memperingati lahirnya Dewa Matahari, di mana diperkirakan mulai tanggal 17 Desember itu sampai tanggal puncaknya 25 Desember mereka melakukan perayaan. Mereka menyambut munculnya matahari di tanggal itu.
Dan disitulah terjadi pesta dari pagi sampai ketemu pagi kembali. Orang tua, muda, kecil, besar menari-nari, berpesta-pesta menyambut matahari. Dan kemudian bapak-bapak gereja waktu itu melihat ini sebagai peluang sebenarnya untuk mengganti hari kafir itu dengan hari kebenaran. Karena seterang-terangnya matahari, matahari tidak sanggup menerangi sudut hati manusia yang paling gelap. Tapi Yesus sendiri yang memproklamirkan dirinya sebagai terang dunia. Dia benar-benar sanggup menerangi setiap orang yang berjalan dalam kegelapan. Maka dengan latar belakang kurang lebih seperti itulah, bapak-bapak gereja kemudian memutuskan menetapkan 25 Desember sebagai hari Natal. Sebelumnya orang merayakannya pada 6 Januari, saudara-saudara. Dan sebelumnya lagi tidak tahu pasti kapan hari Natal itu. Kenapa Tuhan menyembunyikannya? Ya, Tuhan menyembunyikannya simpel saja. Tuhan tidak mau manusia mengkultuskan tanggal-tanggal tertentu. Bagi Tuhan setiap hari itu baik. Kalau di Kupang, di NTT ada istilah, waduh sudah mau hari baik. Jadi ungkapan hari baik adalah ini hari yang paling bagus di antara hari-hari yang lain. Hari yang paling diberkati di antara hari-hari yang lain. Tapi kita yang sudah lahir baru, kita yang sudah dilahirbarukan oleh kasih karunia, kita tidak peduli tanggal berapa saja. Semua hari Alkitab berkata rahmat Tuhan selalu baru tiap hari. Amin. Makanya di dalam Ratapan pasal 3 ayat 20-21 firman Allah berkata, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Coba 21-22. Oh sorry, Ratapan, saya lupa ayatnya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Oh 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin, saudara-saudara. Dan memang kelihatannya kalau Tuhan kalau buka tanggal 25 secara terang benderang di dalam Alkitab. Natal 25 Desember, oh habis. Orang bisa kepahitan bakalai dari tanggal 1 sampai tanggal 23 Desember. Mau masuk 24 baru mulai. Ya, hati yang mengampuni mulai sedikit cair. Jadi tanggal mengampuni itu hari Natal. Nah ini kan tidak dibenarkan. Kita mengampuni tidak tunggu Natal, tidak tunggu Paskah, tidak tunggu hari-hari gerejawi atau ulang tahun pribadi. Kita berbuat kasih tidak tunggu seperti itu. Tetapi hari 25 Desember ini hari yang luar biasa, di mana pada saat itu bapak-bapak gereja menetapkan sebagai hari Natal karena tidak tahu pasti Natal itu kapan. Maka sepakat dan akhirnya atas seizin Tuhan seragam orang percaya sedunia minimal 1 tahun 1 kali secara serentak menyatakan cinta kita kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah pusat pujian penyembahan kita. Amin. Tapi saya ke Israel ternyata pro kontra. Orang Israel sendiri bilang 25 Desember. Mereka punya hitungan sendiri. Ya. Tapi terlepas dari pro kontra itu, bagi saya memang Yesus pernah lahir. Tidak ada data di Alkitab di mana-mana. Semua tafsiran ini, itu. Kalau saya cenderung kepada tidak ada yang tahu. Kalau saya cenderung kepada mayoritas pendapat tidak ada yang tahu. Ya, hanya akhir-akhir ini segelintir orang. Ya, sedikit sekali beberapa pendeta di Indonesia. Dan juga saya pernah dengar langsung penjelasan dari orang Israel. Dia yakin sekali 25 Desember. Kemarin kami pergi, yang tidak kalah pintarnya. Dia mengatakan tidak mungkin 25 Desember. Desember itu dinginnya minta ampun, dan beberapa titik di Israel itu terjadi salju. Jadi tidak memungkinkan gembala-gembala ada di luar. Karena Desember dinginnya minta ampun, domba maupun gembala masuk dalam gua-gua. Nanti kalau Anda suatu saat ada berkat ke sana, Anda akan lihat itu keadaan. November saja dingin, apalagi Desember.
Sedangkan Lukas pasal 2 mulai ayat 8 itu ayat berkata saudara-saudara, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Berarti ini bukan musim dingin. Yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Bayangkan sudah musim dingin, pagi saja dingin luar biasa, apalagi malam berani di luar begini, tidak memungkinkan. Ya. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, sudahlah pusing amat dengan Yesus lahir kapan. Itu rahasia. Pokoknya bertobat saja, terima Yesus, nanti mati masuk surga bertanya. Amin. Karena kalau saudara tanya seputaran 25 Desember di dunia ini, pasti pro kontra. Tapi saya lihat penjelasan yang lebih akurat yang bisa diterima adalah tidak ada yang tahu. Dan tidak mungkin Desember. Tidak mungkin Desember, saudara-saudara. Ya. Apalagi 25 Desember. Tapi sekali lagi, menurut sejarah, hari ini hari di mana kekafiran digeser oleh kebenaran. Dan kita semua boleh sepakat menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Amin. Orang-orang tua kita yang dulu-dulu tuh kebanyakan mereka tidak tahu lahir kapan. Makanya kalau sudah agak tua kami tanya, umur berapa? Ya kalau menurut akte 79, tapi sesungguhnya bukan. Itu kami hanya tebak-tebak. Saya ini kalau hitung saya ini sudah 90 sebenarnya. Jadi tanggal lahir kapan? Tidak tahu. Tapi kenapa di akte ada tanggal lahir? Oh itu kesepakatan keluarga demi mau sekolah pada waktu itu. Jadi mereka copot saja tanggal tertentu. Misalnya 20 November. Mereka copot tanggal, padahal belum tentu tanggal itu. Tapi setiap tahun 20 November, anak cucu menantu bunuh ayam, undang pendeta, bersuka cita. Tanggalnya tanggal apa? Tanggal yang dicopot karena tersembunyi. Dulu lahir pokoknya pokoknya musim patah jagong. Nah musim patah jagong ini kan kita susah tebak pastinya kapan. Pokoknya kalau mulai musim patah jagong, bapak seulang tahun sekarang. Pernah tulis di pohon tuak tapi pohonnya sugar gaji bikin papan. Sudah ngerti ya? Jadi data-data hilang. Jadi mau ke mana coba kalau data-data hilang begini. Ya sudah, bagusnya bagaimana Bapak? Bapak suka tanggal berapa? Sudah 20 November kok, 10 November kok. 10 sah, supaya hari pahlawan. Bapak pemuka juga bisa lihat pahlawan revolusi. Yang lolos dari PKI waktu itu. Iya kan? Jadi akhirnya ditetap. Benar saudara. Saudara cek orang-orang tua. Saya punya opa, oma tidak tahu tanggal lahir berapa. Itu copot-copot. Tapi di hari yang copot itu kita bersuka cita. Alasannya apa? Kita mau menyatakan cinta kita kepada dia yang telah membesarkan kita. Amin. 25 Desember kita sepakat menyatakan cinta kita, pujian penyembahan kita, bakti kita kepada dia yang memelihara kita siang dan malam. Yang menjaga setiap detak jantung kita, helaan nafas kita, aliran darah kita. Kita masih ada sebagaimana kita ada sekarang. Gara-gara siapa? Satu nama. Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah Immanuel. God is with us. Maka saya pikir tidak terlalu soal mau tanggal berapa. Amin saudara-saudara. Nah kekasih-kekasih Tuhan. Jadi kalau orang yang hanya asal baca di internet sejarah 25 Desember lalu dia bilang oh itu kafir. Orang-orang kayak begini dipakai setan. Orang-orang kayak begini diperalat iblis. Tapi kita yakin dengan kuasa Tuhan di hari Natal kerajaan setan dan semua kaki tangannya dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Sampai ada yang saking luar biasanya orang Kristen ini ya. Ada 3 orang berdiri baru pegang spanduk. Haram mengucapkan selamat Natal. Anda tahu yang orang Kristen di TikTok bilang apa? Terima kasih banyak buat Pak Haram dan kawan-kawan yang telah mengucapkan selamat Natal. Jadi haram tuh itu bab 26. Haram mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Padahal dong maksud haram kalau ucap selamat Natal. Kristen Ahmed enak saja. Terima kasih buat Pak Haram dan 3 temannya. Karena haram pegang begini baru 3 kawan. Haram mengucapkan selamat hari Natal. Nah, keren.
Padahal kita tahu ini maksudnya hina kita. Kita putar aja bikin enjoy. Putar aja bikin asik. Pak Haram dan keluarga tidak mau ketinggalan mengucapkan Natal di tahun 2022. Haleluya. Terima kasih buat Pak Haram yang sedang nonton. Lu dan keluarga semua. Pak Haram, semakin kau mengharam-haramkan kami tambah pesta. Itu Kristen tuh. Karena sukacita kita bukan ditentukan dari omongan orang. Sukacita kita ditentukan oleh Dia yang berfirman, aku beserta kamu, segala kuasa di sorga di bumi telah diberikan kepadaku. Amin. Bukan dari Pak Haram dan kawan-kawannya. Haleluya. Saya lihatin TikTok, memang ini Kristen mengampuni, ini kreatif sekali. Makian hinaan pun bisa jadi ucapan selamat yang begitu luar biasa. Itu baru Kristen. Aman. Jangan jadi Kristen orang omong sedikit saudara stres, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan sisa apa yang berikut. Sengsara amat hidup lu. Ya kan? Mari bangkit kekasih-kekasih Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada 25 Desember ini, lanjutan khotbah tadi malam, di mana kita masih menyoroti gelar-gelar atau karakter-karakter Yesus yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yaitu Dia adalah penasehat ajaib, El Gibor, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Kita tadi malam bahas Raja Damai, dan saya bilang poin-poinnya ada berupa beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan pertama sudah kita bahas tadi malam. Mengapa Tuhan Yesus disebut Raja Damai? Dan saudara sudah mendapatkan berkat, sukacita, kekuatan dari Tuhan melalui penjelasan yang sudah disampaikan tadi malam. Yaitu bahwa karena Yesuslah satu-satunya yang bisa mendamaikan Allah dengan manusia. Yesuslah satu-satunya yang dapat memberikan damai yang sejati, damai yang tak tergoncangkan, damai yang melampaui segala akal di dalam hati dan pikiran saya dan saudara. Karena dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-7, sama-sama baca 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, ini adalah damai yang tak tergoncangkan, melampaui segala akal. Kalau damai yang masuk akal adalah damai yang, kalau saudara ada uang damai, sehat damai, ya. Hubungan pacaran lagi aman-aman damai. Tidak ada pertengkaran di rumah tangga damai. Usaha income-nya naik damai. Iya kan? Kue Natal bervariasi damai. Hordeng ganti baru damai. Dan lain sebagainya. Tapi kalau damai yang melampaui segala akal, kadang-kadang kita sakit, tetap ada damai. Kadang-kadang orang ada gosip kita kiri kanan, tetap ada damai. Nah, damai itu hanya bisa dikerjakan oleh Yesus, Sang Raja Damai, the Prince of Peace, the King of Peace. Dia pangeran damai, dia Raja Damai, saudara-saudara. Hanya Dia yang bisa berikan itu kepada kita, dan Dia sanggup mendamaikan manusia dengan manusia. Yang saya contohkan tadi malam di sekitar akhir khotbah saya sampaikan, saya teringat di dalam kelompok murid Yesus itu ada kelompok selot, ada juga pemungut cukai. Padahal kelompok selot itu di Israel adalah kelompok pemberontak yang sangat benci kepada pemerintah Romawi dan antek-anteknya. Dan salah satu antek-antek Romawi adalah pemungut cukai. Pemuda-pemuda selot kemana-mana selalu bawa pisau atau barang tajam. Kalau mereka ketemu antek-antek Romawi, mereka akan tikam. Entah itu di pasar, di mana saja. Mereka akan berusaha membunuh orang-orang itu. Tetapi dalam kubu Tuhan Yesus Kristus ada Simon orang selot dan ada Lewi pemungut cukai yang kita kenal dengan Matius. Mereka bisa jadi satu tim pelayanan. Mereka bisa bergandeng tangan demi kepentingan kerajaan Allah.
Makanya saya tekankan tadi malam, andai kata Simon orang Selot bertemu dengan Matius, bukan di dalam grup pelayanan yang dipimpin oleh Yesus, saya yakin Matius mati. Bahkan Simon bisa tikam Matius di depan kantor. Dan pakaian kantor sekaligus. Ya karena itu pegawai kantor pajak. Ya pemungut cukai. Tapi ternyata mereka menjadi keluarga. Makanya kita semua bersyukur ya. Kadang-kadang kita masuk gereja, kita ketemu. Ini yang pernah omong nama saya. Ini yang pernah rampas saya punya nyong. Ini yang pernah rampas saya punya nona. Bahkan dia datang, masih ada itu nona juga. Haleluya. Ya, saudara menyembah menangis, bukan Roh Kudus. Karena lihat dong terlalu bahagia. Saudara menangis. Tapi tidak begitu, amin. Yang lalu biarlah berlalu. Amin, kekasih Tuhan. Iyo, anak Tuhan kan menatap masa depan. Tuhan siap yang terbaik bagi anak-anak Tuhan, amin. Jangan masuk gereja lihat orang, Buntiana di sini. Tidak bisa. Tidak bisa, anak Tuhan sejati lepaskan pengampunan, amin. Banyak orang dulu yang benci saya setengah mati. Sekarang jadi tim yang setia dan mengasihi saya. Dan saya bisa rasa kasih mereka itu tulus dalam pelayanan kita ini. Itu karena Kristus mendamaikan manusia dengan manusia. Nah, hal lain yang perlu ditambahkan lagi pada 25 Desember ini. Yang kedua adalah bagaimana hubungan Raja Damai dengan kita sebagai gerejanya. Saudara-saudara, untuk mengantar kita memahami pertanyaan kedua ini atau poin kita yang kedua ini, perlu saudara ketahui kalau kita bicara tentang kerajaan yang dipimpin oleh Raja Damai, Yesus Kristus Tuhan Sang Putra Natal, ini kerajaan yang dia mengalami pertambahan, pertumbuhan, pelipat gandaan. Dia bukan kerajaan yang stagnan, tapi bergerak maju. Progres, dinamis. Makanya kalau kita lihat di ayatnya yang ke-6 dari Yesaya pasal 9 itu dikatakan besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Dalam terjemahan Indonesia ada kata yang tidak dimasukkan sehingga tidak kelihatan bahwa kerajaan itu mengalami pertambahan atau pertumbuhan. Ada kata di dalam terjemahan Inggris itu kata increase. Kata increase itu saudara-saudara bisa berarti bertambah, meningkat, bertumbuh, berlipat kali ganda, semakin meluas dan seterusnya. Contoh dari terjemahan NIV berikut ini saudara-saudara itu ada kata increase di sana. Ya, lalu dikatakan tentang pertumbuhan dari pemerintahannya dan damai tidak akan berkesudahan. Jadi damai ini maju terus, berkembang terus, berkembang terus, berkembang terus. Berkembang sampai kapan? Perhatikan komentar dari Adam Clark. Clark mengatakan saudara-saudara pemerintahannya bertumbuh dan makin hari makin meluas dan akan berlanjut sampai segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. Jadi sejak dinubuatkan sampai dilahirkan sampai waktu berjalan sampai hari ini kerajaan damai sejahtera yang dipimpin oleh Sang Raja Damai harus semakin berkembang, harus semakin luas, harus semakin bergerak maju. Sampai kapan? Semua musuh-musuhnya diletakkan Allah di bawah kakinya. Makanya dalam 1 Korintus 15 ayat 25 sama-sama baca 1, 2, 3. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai apa? Raja. Sampai kapan? Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Beri tepuk tangan bagi raja kita. Semua musuh harus takluk di bawah kakinya. Dan ada hal menarik lain yang perlu kita soroti dari nubuatan Yesaya itu. Bukan saja dia kerajaan yang bertambah atau bertumbuh atau meningkat terus. Tapi dia juga kerajaan yang bertambah, bertumbuh, meningkat. Kontras dengan kerajaan dunia. Kalau kerajaan dunia
Katakan Daud aja lah. Daud pimpin, Daud hantam kiri kanan semua. Salomo hantam kiri kanan. Nebukadnezar hantam kiri kanan. Jadi semua bangsa di dunia ini kebanyakan memperluas daerah kekuasaannya dengan apa? Kekerasan. Dengan apa? Penindasan. Dengan apa? Peperangan. Tapi kerajaan damai sejahtera tidak. Perhatikan ayat 9 kembali dari Yesaya. Ayat 6 dari Yesaya 9. Dikatakan, tolong baca. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Garis bawahi kalimat ini, ya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Jadi tidak ada yang namanya ketidakadilan, ketidakbenaran di dalam kerajaan itu. Dia tidak butuh yang namanya kecurangan untuk memperluas kekuasaan. Ya, kalau saudara pernah dengar konteks pemilu-pemilu di Indonesia aja lah. Ada orang yang harusnya sudah kalah, tapi karena punya duit dia bisa beli suara. Nanti dia yang punya suara lebih buang jauh. Sehingga akhirnya dia yang kalah harusnya menang. Karena punya duit, punya power, punya koneksi. Ya main paksa dan lain sebagainya. Di dalam Kristus tidak ada begitu. Makanya ketika murid-murid bertengkar. Baku rampas posisi. Yakobus Yohanes lobi-lobi posisi. 10 murid tahu mereka marah. Di dalam Matius pasal 20 ayat 24. Di sana firman Allah berkata mendengar itu. Marahlah ke 10 murid yang lain. Kepada kedua saudara itu. Kenapa 10 marah? Mayoritas penafsir bilang. Karena mereka juga mau itu posisi. Jadi ada orang marah-marah bukan karena dia pahlawan yang diutus Tuhan. Karena dia juga gila jabatan. Dia juga haus dan lapar akan posisi. Jadi gosip sana, gosip sini. Kas jatuh kawan punama di depan bos. Segala cara mereka lakukan. Itu yang namanya ketidakadilan, ketidakbenaran dalam memperluas atau mencapai kekuasaan. Tetapi di dalam Kristus tidak ada begitu. Jadi kalau ada bapak ibu di sini yang untuk dapat posisi di kantor. Anda kasih bawa kawan punama bertobat. Lebih baik Anda yang digosipin daripada Anda yang menggosip. Amin. Karena Anda tidak berdosa, Anda diberkati. Karena ada orang yang saking iri sama orang. Omen bos, beta lihat kalau dia lihat bapak di muka kayak asam. Apa sih orang tuh asam lambung. Dia binit santau bamasa. Jadi jarang sarapan dia. Dia hanya menang di dasar. Hati-hati bapak. Bapak bilang lambung pica. Mama cuma menang di cabu alis denda. Laki ini butuh bukan dah. Umur 40 ke atas tuh sarapan. Sarapan. Iman, sukses. Lagi sukses. Orang mati di tengah jalan jauh nih sampai Atambua. Yakin takari sampai so habis. Meludah terus. Pokoknya jangan ada sinyal. Jadi su video call nah. Bapak posisi semua mati. Haleluya. Jadi. Bertengkar. Hanya untuk mendapat kekuasaan. Lalu Tuhan Yesus panggil sama mereka. Tuhan Yesus nasihat. Kerajaan dunia dengan kerajaan versi saya itu beda. Anda lihat Yesus bilang apa di ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Betul. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tapi kalau kamu mau ikut aku, mau jadi besar, boleh. Mau jadi terkemuka, boleh. Tapi prinsipnya melayani dengan keadilan dan kebenaran. Makanya 26 Tuhan Yesus bilang begini. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Jadi kalau mau memperbesar dan memperluas kerajaan damai sejahtera yang dinamis dan progresif itu, maka kita harus melayani. Amin. Gereja harus melayani. Tuhan bisa membesarkan kerajaannya sendiri.
Tapi kalau Tuhan pakai kita menjadi perpanjangan tangannya, Tuhan memakai kita menjadi kawan-kawan sekerja di ladang Tuhan. Bukankah ini satu kehormatan luar biasa? Berkali-kali saya ingatkan kepada jemaat, pada hari Natal itu pengkhotbahnya adalah malaikat. Malaikat yang berkhotbah di dalam Lukas pasal 2 ayat 9 dan 10. Malaikat khotbah bilang apa? Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. 10 dikatakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya untuk memberitakan tentang ketuhanan Kristus, memberitakan tentang Yesus sebagai Raja Damai Sejahtera, tidak usah pakai kita, cukup pakai malaikat, selesai. Tidak cukup malaikat pengkhotbah, ada malaikat pemuji lagi, malaikat penyanyi lagi. Ayat 13, ini malaikat saat sorga keluar memuji menyembah. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kalau hanya khotbah atau menyanyi cukup malaikat. Ya. Tak usah pakai Mel Atok, tak usah pakai pendeta ABC, tak usah pakai Anda dan saya. Mau menyanyi tak usah pakai singer, song leader di gereja. Malaikat semua di muka. Kalau malaikat yang singer, ini Kaabah 2 ini mesti geser. Karena tempuh sayap, saya sepono. Mengerti ya? Bayangkan kalau malaikat kicik-kicik wayar. Saudara belum lari, besok lari dahulu. Percaya deh, lari ke setengah saudara. Lihat malaikat nih gembala ketakutan. Saudara pun kawan SD. Saudara pernah tidak ketemu kawan SD yang dulu tuh udah dolek sekali. Pernah tidak? Pernah tidak? Saudara tanda dia nih nonci ya. Contoh sorry ya buat yang nama nonci, ini nonci dari Ethiopia ya. Lu dari mana? Sini kan. Sedih-sedih kemana? Ingus. Jadi dia memang bermerek sih, tapi bukan barang. Ingusnya Nike. Jadi main lambang Nike. Baru selalu menyanyi lah, naik ke puncak gunung. Itu berapa belas tahun kemudian, lihat dia, pakai stocking seragam. Noncika, lalu dia balas, kamu bertanya-tanya. Saja. Kamu bertanya-tanya. Sukaget, sulia. Karena nonci ini kalau orang ketemu selalu bilang, nonci, Nike. Kan dulu anak Kupang begitu tuh, orang kelemahan di mana ada olok di situ. Dulu anak Kupang pembawa olok orang tuh ngeri. Dong kalau tahu ya lu koreng, lu mati. Lu bisa lewat sana baterai, koreng. Kupang nih. Sengsara lo kalau hidup di Kupang, sedih lo. Ada beta kalau lewat dari Bepunggang, itu saudara tahu, itu orang tua anak muda selalu baterai beta, kongguan. Saudara tahu kenapa panggil beta kongguan? Ibu tanti pun nenek, Mama Zakarias tuh suruh saya beli obat nyamuk Baygon. Dari rumah saya di Epura tuh saya keliling mulai dari situ sampai Epura Air, sampai Toko Hero, sampai semua. Pulang dia bilang sana ada. Mam tuh bilang kalau beli obat nyamuk apa? Obat nyamuk kongguan tuh, Baygon. Jadi toko juga bingung. Sekarang kongguan suara. Kan biskuit yang kotak tuh tahu ya. Yang di pembalek buka mucungkil pakai sendok. Ingat. Nah itu. Beta nih di otak tuh obat nyamuk kongguan. Oh habis bu, setelah itu Mam Zakarias kasih tahu di satu. Beliau tempat teriak, woi kongguan.
Saudara pun kawan SD yang dulu kelihatan kurang berisi. Dia setiap hari temu pilek. Banyak orang mbak ingus tuh 2 bulan. Dia ingus tiap hari ingus. Nah bayangkan, dengar. Anak-anak yang tiap hari mbak ingus. Baru ketemu mulai dia mama yang kasih badak. Pakai badak tuh son kira-kira sambarang sah. Nah Anda bayangkan. Itu ingus tempel di badak FIFA nomor 4. Dia pun model suka papirus. Itu bisa tulis ayat. Tapi sekarang su cantik tak kuju tuh. Ini anak dulu nih. Dia ingus itu potong buka kelem. Karena ingus dan badakan. Sekarang terlalu cantik. Anda kaget bukan? Apalagi lihat malaikat. Artinya begini. Saudara mau bayu Tuhan bisa pakai malaikat jadi pengkhotbah. Makanya kenapa beta nih mau khotbah putus kayak batu mau leher tatikam apa. Beta melakukan ini dengan penuh ucapan syukur karena beta tahu tanpa beta, tanpa Bapak Ibu tidak penting pelayanan jalan. Tapi yang luar biasa, Raja Damai mau pakai kita untuk memperluas kerajaan damai sejahtera. Selagi kita masih hela napas, bukankah ini kehormatan luar biasa? Karena firman Allah dalam Yohanes pasal 12 ayat 26 sama-sama 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati siapa? Bapa di sorga. Kalau Anda yang selama ini hanya ikut gereja tiap minggu sebelum pelayanan, tahun depan ini pelayanan banyak. Kita akan masuk desa banyak. Kita akan keliling gang-gang banyak. Tuhan mau kita terlibat. Amin. Kita tidak bisa berpuas diri dengan pencapaian 2022. Sebab ini kerajaan bertambah. Kerajaan tambah luas. Bukan puas dengan yang sudah ada. Tidak ada kata puas untuk kemuliaan Allah. Nah, oleh karena itu, pelayanan model apa yang kita harus buat supaya kerajaan damai sejahtera semakin luas? Yang pertama, mulai jadilah pendoa minimal bagi kesejahteraan kota kita dulu, provinsi kita. Negara di mana kita ada, kita harus jadi pendoa. Bandingkan dengan apa yang Tuhan bilang kepada Yeremia ketika bangsa Yehuda dibuang di Babel, saudara-saudara. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 7, sama-sama baca 2-3. Usahakanlah apa? Kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab apa? Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mulailah menjadi pendoa-pendoa yang berdoa. Datanglah kerajaanmu di Kupang, datanglah kerajaanmu di NTT, datanglah kerajaanmu di Indonesia. Jadilah kehendakmu di bangsa kami. Tingkatkan itu doa. Komitmen kita yang berdoa tahun lalu itu jangan puas. Kalau tahun lalu berdoa cuma jemaat 30 menit. Kalau bisa 1 jam ini tahun lebih bagus jemaat. Hari Sabtu kemarin saya masih khotbah. Saya mengkritisi banyak orang yang selalu ketemu teman, ketemu kerabat curhat. Masalahku banyak, masalahku banyak, masalahku banyak, masalahku banyak. Orang tanya, ada ke gereja? Tidak. Berdoa, aduh saya malas berdoa. Masalah banyak tapi tidak tahu berdoa. Tidak bisa. Masalah banyak, berdoa semakin banyak. Almarhum pendeta Yakob Nahuai mengatakan banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Piala Dunia Anda bisa begadang dari malam sampai pagi, begitu kalah lagi. Stres toh? Kenapa tidak bisa doa?
Tuhan Yesus bilang sama Petrus apa? Tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan saya? 1 jam saja dari 24 jam 1 hari yang Allah anugerahkan kepada kita. Tidak bisakah kita berjaga-jaga 1 jam saja? 1 jam itu tinggal bagi toh. Awal doa mulai dengan kepentingan Tuhan. Naikkan pujian-pujian yang memuji menyembah Dia. Agaru gitar, kasonta main gitar jam paksa, tak usah pakai, menyanyi sendiri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiga. Enak menyembah, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Ku kagum, hormat akan engkau sembah. Sudah, 15 menit. Masa doa buat bangsa-bangsa. Asli itu baru doa pribadi. Keren. Jadi jangan bilang susah berdoa. Beban begitu banyak kok. Tidak ada waktu berdoa. Bagaimana ceritanya? Mengaku beban terlalu banyak. Kiri belum habis, kanan sudah datang 2 dari muka tuh lari kincang. Nah kalau begitu. Nah kalau begitu doamu dikencangin gitu loh. Amin. Doa keskincang toh. Jangan tunggu air naik di batang leher. Jadikan doa lifestyle. Gaya hidup. Dan ingat doa yang Yesus ajarkan itu doa Bapa kami. Bukan Bapamu, Bapakku, Bapa dia. Bapa kami. Kita bisa masuk ke kamar doa, kunci kamar untuk berdoa. Tapi kita tidak bisa kunci Bapa untuk diri sendiri. Doa untuk semua orang. Doa buat pejabat-pejabat. Sebab kita butuh ketentraman. Kita butuh kesejahteraan. Lihat apa yang Paulus bilang dalam 1 Timotius 2. 1, 2, dan 3. Ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk semua orang. Ini tidak pandang agama manapun. Hantam. Hindu, Buddha, Islam, semua fadok. Doakan. Apalagi? Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Ya. Agar kita dapat hidup dengan hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Banyak orang yang suka kritik pejabat. Tidak ada yang salah asal kritikmu tulus. Tapi jangan terlalu suka kritik tanpa mendoakan mereka. Tidak boleh. Boleh kalau kritik karena memang Anda punya rasa memiliki ini bangsa. Anda melihat ketidakadilan. Boleh, tapi juga doa kasih mereka. Sebab mereka juga manusia-manusia biasa sama seperti kita. Yang bisa tergoda, yang bisa terbuai dan bisa tumbang. Jadi tolong topang mereka dalam doa. Menjadi salah, contohnya kayak saya. Pengkhotbah yang dikenal suka tegur-tegur pejabat. Kalau hanya main yang tegur, lalu saya tidak pernah berdoa. Membawa mereka di hadirat Allah. Betapa jahat dan kurang ajarnya saya. Hanya menang tegur. Pernah tidak doa buat mereka? Kita perlu, ini perintah firman Allah. Saya mengasihi mereka itu mungkin yang berikut. Tapi yang utama karena memang Bapak suruh. Doa buat mereka. Doa buat presiden, menteri, gubernur. Kemarin saya khotbah keras. Natal Polresta Ambon. Baru pertama kali ketemu. Saudara tinggi. Beta juga pikir-pikir. Sama tua tuh pernah tidur-tidur. Dan beta mentua bilang, Bapak jangan sampai Bapak pernah gila. Sembarang. Makanya serius Bapak istri ini. Sama Bapak ini pernah gila kok. Kenapa begitu? Bilang, sembarang saya ini memang kotong dituntun roh. Itu gak bisa sampai ada pernah geger. Karena itu maksud, kok kenapa mesti tensi main naik terus bisa tahu. Oh ya kalau hanya mau cari amplop lebih main lawak. Dapat dong, satu lewat 5 juta, 10, 15, 20, 50. Pulang tuh tidur sono di pesawat. Kalau hanya mau cari doi. Besan mau cari doi, doi yang mesti cari beta. Kok doi siapa? Siapa coba? Anak Tuhan, saudara. Anak Tuhan itu kan begitu, doi buru beta.
Amin. Kalau beta yang buru doi, nanti halalkan segala cara, jatuh dalam dosa. Kerja lurus, nanti Tuhan perintah. Doi, buru San Nelson. Doi, buru sang ini Pak Siobelan. Doi, buru sang Pak Putra. Doi, buru sang Pak Riki. Doi, buru ini Pak Supri ini. Kepung dia. As itu lari ke setengah kembali. Jangan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Beta omong keras di kawan-kawan polisi di Maluku. Jadi saudara jangan pikir dengan saudara penggembala ini hanya karena di NTT. Jadi Polda NTT baru bebatarea. Oh sana ada urusan. Kejaksaan Agung bebatarea sampai ada becek di video hilang. Kejaksaan Agung. Saya cek di YouTube tidak ada. Padahal yang Natal-Natal lalu ada. Kejagung. Saya mengasihi saudara-saudara. Kan beta paling ngeri kalau Tuhan yang tegur langsung. Makanya di mana-mana saya teriakan. Kalau Tuhan masih pakai pendeta bodoh ke beta, labai dengar. Jangan sampai Allah yang maha pintar yang langsung bereksen. Selesai. Tapi saya bilang sama Pak Polisi itu. Ada kejarinya orang rote. Serius Pak Panale. Dengan penjabat wali kota sekaligus ada di situ. Saya ini sudah doa baru marah-marah. Bukan hanya marah-marah saja. Ini perintah. Amin, kekasih Tuhan. Ayat 3 mengatakan saudara-saudara. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Nah kekasih Tuhan. Mari tingkatkan kehidupan doa kita. Doa bagi orang lain. Amin. 1 jam tuh bisa, Anda bisa sebut banyak orang tuh. Loper koran dan di lampu merah tuh doakan mereka dulu. Mereka yang nanti ganti Pak Laskodat. Mereka yang nanti ganti Pak Asadoma. Mereka itu calon-calon pemimpin doa. Ini susun kas doi le, son doa le. Pokoknya lihat anak dan tata kas naik kaca baru lihat di langit menyembah. Padahal doanya butuh 2.000 sampai 4.000. Susun kasih le, son doa le. Harus doakan itu anak-anak. Sekarang Anda lihat dia jual-jual koran dari pagi ya. Sampai malam. Tapi siapa tahu besar dong tuh ketua sinode. Penghotbah hebat. Dong masih banyak jual koran. Beta timbang aluminium. Dan bukan aluminium yang rusak. Orang pun aluminium yang masih banyak pun kasih peot semua. Serius. Dulu masih ada kayak yang dapat itu zaman timbang-timbang aluminium. Orang cari itu aluminium bekas, besonde. Beda memang kandung merayap di orang pun dapur. Orang yang terlalu percaya diri, dapur tak buka. Itu panci-panci dan mutu injak, kasih peot karong. Peot karong, tacu tulipa jadi 2, karong. Jadi tanpa terima aluminium senang, tacu baru semua. Sekarang jadi pendeta. Beberapa waktu bertobat saya diundang khotbah di persekutuan majelis gereja Masehi Injili di Timur. Dan pendoa-pendoa dari Gemit. Khotbah menyala karena itu khotbah copy paste semua. Kan belum sekolah teologi atau sekolah teologi saya masih belajar dari orang. Kutip pengkhotbah punya khotbah kembali. Apalagi gereja kami suruh begitu. Pendeta khotbah kutip khotbah kembali. Orang lain butuh, jangan cukup di ini gereja. Dulu belum ada media sosial. Harus disebarluaskan itu khotbah. Caranya bagaimana? You dengar, diberkati, pakai, hantam ke orang lain diberkati. Khotbah. Habis khotbah seorang ibu bangkit dan bersaksi. Kami diberkati semua. Asal anak Mel tahu, dari 5 tahun lalu, namamu kami sebut dalam doa syafaat. Tuhan hebat. Dari tukang ame aluminium baru. Kejahatan, hidup tidak jelas. Tapi ada orang-orang yang terbeban dengan kami. Makanya kalau mau belajar tentang beban, belajar dari persekutuan doa Gemit. Mereka tuh selalu punya 3 beban doa. Salah satu beban, doa buat bangsa dan negara yang berikut.
doa beban sosial. Itu sudah semua tuh, hantam panti asuhan, janda, balu, yatim, piatu, orang-orang di penjara, anak-anak di deker. Dan pakai istilah anak-anak di deker yang duduk di jalan-jalan. Tuhan jamah mereka yang terikat dengan minum mabok. Saudara lihat banyak pengkhotbah dari mantan begitu. Saya pikir Tuhan dengar itu doa. Tuhan dengar itu mama-mama yang sedang ada hubungan darah dengan kami. Mereka bawa kami preman-preman, remaja, pemuda ini dalam doa. Tuhan jamah loh. Jadi, saudara dan saya harus berdoa. Amin. Apalagi buat hamba-hamba Tuhan yang beritakan Injil. Itu wajib. Karena Injil yang kita sedang bahas itu disebut Injil damai sejahtera. Menurut Efesus 6 ayat 15, perhatikan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi wajib kita berdoa buat para penginjil, para pendeta, hamba-hamba Tuhan. Doakan mereka supaya doakan kami supaya kami tetap motivasi lurus, tetap setia, tetap melayani dengan hati hamba, tidak terbuai, tidak angkuh, tidak makan puji. Doakan. Kami butuh dukungan doa, saudara. Makanya Paulus pesankan kepada jemaat di Efesus setelah ayat 15 lompat ke ayat 18. Paulus bilang begini, karena Injil itu adalah Injil damai sejahtera. Jadi tolong doakan buat semua orang Kristen, semua penginjil termasuk Paulus. Perhatikan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Yes. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Betul. Segala orang kudus ini bukan orang kudus yang sudah mati ya. Ini orang kudus yang masih hidup, yang ku tak pandang dari gereja mana. Kalau kita percaya pengakuan iman rasuli, gereja yang kudus dan am, nah itu sudah orang-orang kudus yang dimaksudkan di sana. Jadi jangan doa buat kalau kita misalnya di gereja GSJ, jangan doa buat GSJ saja, egois sekali. Doa dong buat Gemit, doa dong buat GBI, doa dong buat GPDI. Doa dong buat sinode-sinode lain. Harus doa. Itu ajaran Alkitab. Lalu Paulus bilang begini, titip pesan doa buat dia juga. 19. Juga untuk aku, Supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Iya, doakan supaya aku berani menyatakan kebenaran, menyatakan rahasia Injil. Jadi Bapak Ibu, tingkatkan doa saudara ya. Mulai hari ini kalau ada waktu, satu hari Tuhan karuniakan 24 jam toh. Pakai 1 jam, diam-diam, kunci kamar, masuk sebentar. Naikkan lagu-lagu. Naikkan doa. Percaya deh, kita kuat ini tahun. Saudara percaya tidak bahwa raksasa-raksasa masalah tahun 2023 yang tunggu kita ini lebih besar dari yang 2022. Anda percaya tidak? Nah tolong kuat dalam doa. Beta yakin lebih besar. Lebih besar. Jadi harus lebih kuat berdoa. Lebih kuat berjaga-jaga. Yang kedua, bagaimana hubungan gereja dan Sang Raja Damai dalam hal memperluas kerajaan damai sejahtera? Selain melalui doa, melalui karakter kita, kehidupan kita, buah-buah kehidupan kita, usaha. Pokoknya jangan sombong rohani, usaha berdamai dengan semua orang. Ibrani 12 ayat 14 bagian awal firman Allah bilang berusahalah hidup damai dengan semua orang. Roma 12 ayat 18 sama-sama 1, 2, 3 sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam apa? Perdamaian dengan semua orang. Kita tidak mengasihi orang yang mengasihi kita saja. Sebab kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah lebihnya kita daripada orang yang tidak mengenal Allah? Maka dalam Matius 5 mulai ayat 45, Tuhan Yesus bilang begini, saudara-saudara. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Iya,
Jadi kita harus jadi berkat buat orang yang tidak benar. Siapa tahu melalui pola hidup kita. Sudah doa lagi, tampil jadi saksi lagi. Nah ini paketnya semakin kuat untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang itu. 4, 6. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? 4, 7. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Ya. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Standar kita harus lebih tinggi dari itu. Makanya di ibadah 1 tadi saya ingatkan. 25 atau 26 Desember, 25-26 Desember ya, 2004 kan tsunami Aceh. Tsunami Aceh 2004. Itu ada cerita menarik di sana. Bahwa orang-orang Kristen diusir oleh sekelompok orang yang sangat intoleran. Suruh tidak boleh rayakan Natal di Aceh. Mereka usir, jadi orang udah naik ke gunung. Udah naik sampai gunung, Tuhan kasih turun tsunami ke serata satu Aceh. Mereka lolos dan kemudian mayat di mana-mana. Anda tahu yang pergi skop itu mayat siapa? Badan misi, badan penginjilan, anak Kupang, anak Epura 1 ya. Saudara hamba Tuhan Kale Paraheje dan kawan-kawan, mereka pergi skop mayat. Padahal Kristen disuruh, jangan bikin Natal di sini. Bagian Subangke yang bisa kop Kristen. Orang Kristen itu begitu. Kita tidak bisa, orang sudah maki kita lalu kita kepahitan, kita mau balas jahat dengan jahat. Oh tidak boleh. Roma 12 ayat 19 bilang begini saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Ya. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Bukan kita. Urusan kita apa? 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. 21 sama-sama 1-2. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan begini orang akan mempermuliakan Bapa kita di sorga. Sudah lihat kesaksian Yahya Waloni dengan Deddy Kobuser. Khotbah maki-maki Kristen sampai di penjara. Yang paling bantu dia orang Kristen. Di situ Yahya bilang di podcastnya itu saya pernah tanggapi dengan Deddy Kobuser. Yahya bilang apa? Saya dulu dipakai setan. Nah, sebelum Yahya omong itu besok pernah bikin video dahulu dengan judul Yahya sama dengan setan. Sudah. Ibaratnya Yahya maka itu kayak semacam meramalkan kejadian. Yahya akui Yahya dipakai setan. Setelah kapan merasakan kasih orang Kristen di penjara? Simple. Amin. Dia begitu benci sampai hujat kiri kanan. Ya omong menghina kiri kanan. Tapi waktu di penjara orang Kristen bantu dia. Datang sapa dia bayu. Dia kaget. Orang memuliakan Bapa di sorga. Gara-gara perbuatan baik kita. Mari kita lihat kembali. Matius 5 ayat 16 lalu kita baca 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang ketiga, pertama berdoa, yang kedua kasih tunjuk kesaksian hidup, perbuatan baik kepada mereka. Ya, yang ketiga beritakan Injil. Sebab kalau hanya buat baik tanpa kasih tahu ini dari Yesus, tanpa kasih tahu Yesuslah penyelamat, itu namanya social gospel. Social gospel itu menginjil dengan bantuan sembako tanpa bersaksi. Karena pikir berbuat baik, iya, tapi kau kasih gemuk orang untuk masuk neraka itu dia nama. Boleh bantu orang. Tapi minimal doa atau omong sedikit. Kami hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus. Jelaskan dengan hikmat Tuhan pasti bisa. Bahkan banyak orang yang hikmatnya luar biasa Tuhan kasih. Menjangkau orang pakai apa? Sepak bola. Ada badan misi yang melakukan penjangkauan melalui sport ministry. Beli baju bola, sepatu bola, pergi ke kampung tertentu,
kumpul pemuda-pemudi, ajak main bola, bagi seragam, bagi sepatu. Tapi tiap kali sesi latihan ada renungan firman. Anda lihat itu. Kalau harap bikin KKR terus, otak mesti main. Penginjilan tuh banyak cara. Bukan hanya main bikin panggung. Kalau di Kupang KKR cocok. Tapi di beberapa titik kurang cocok. Coba pakai voli. Coba pakai futsal. Ibu-ibu, tali merdeka. Selalu ada hati sedikit gitu loh. Masih ingat coba saudara buat, coba ada hati gitu loh. Amin. Ibu-ibu yang jago masak, dong lihat. Ini pendapatan ontongin tahun sudah 20 juta. Kas keluar 1 juta beli bumbu, beli masak. Undang orang makan-makan, doa, selesai. Panggil pendeta bawa renungan. Berat di apa? 1 juta sah, mandi ya dampaknya besar. Amin. Makanya salah satu metode penjangkauan jiwa itu adalah metode ibadah syukuran. Serius loh. Kau korban menabur 1 juta sama 1,5 juta. Itu lauk jangan terlalu banyak. 3 macam, kuat tetap panas. Iya, tuh aja suhut balam, kuah dingin orang model. Kan ada yang suhut balam, kuah dingin. Saudara percaya, ini saya mungkin saudara lucu, tapi ini metode-metode. Orang yang punya hati buat jiwa-jiwa, segala cara dia pakai. Makanya tadi ada bapak-bapak yang datang, Bapak 2023 perkunjungan ditingkatkan, kok pasti. Pasti. Kita kunjungi jemaat-jemaat semua 2023. Kayak dulu-dulu tuh. Jemaat undang dia punya keluarga yang sudah 3 tahun son gereja, 2 tahun tidak gereja, datang rame-rame dengar khotbah, tertarik. Akhirnya setia melayani. Metode banyak. Minta hikmat dari Tuhan, pasti Tuhan kasih. Amin, kekasih Allah? Iya. Walaupun jujur, ya tidak mudah sih kadang-kadang kita diterima, kadang-kadang kita ditolak toh. Makanya Tuhan Yesus pernah ngomong ini di Matius pasal 10 mulai 12. Tuhan Yesus bilang begini. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Terus? Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Kita mau bawa damai, tapi mereka tolak, ya apa boleh buat. Tapi coba dulu, kan begitu. Terus? Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Iya, pindah ke kota lain. Kalau kita sudah coba ternyata dia tolak, apa boleh buat. Mungkin dia ini kita doakan lagi dulu. Tapi orang lain butuh kita. Penginjil tidak tipe mati angin yang dapat lihat tantangan sendiri langsung bilang, wih, beta tobat. Bukan bertobat, tobat. Dia tobat ikut pelayanan. Wih, kalau pelayanan muskan apa maki begini. Ya itulah milik Kristus. Kan Tuhan bilang, kalau dunia membenci kamu, ingat dunia lebih dahulu benci aku. Seorang hamba tidak lebih dari Tuhannya. Amin. Tapi kita punya Allah yang hebat, jangan gentar, maju terus. John Calvin bilang begini, saya suka komentar John Calvin seputaran perlebar atau perluas kerajaan damai sejahtera. Calvin bilang begini. Sekalipun kerajaan Kristus ada dalam keadaan sedemikian rupa, di mana kelihatannya kerajaan itu akan binasa setiap saat. Tetapi Allah bukan hanya melindungi dan mempertahankannya, tetapi juga memperluas batasannya. Kelihatannya ditekan, kita disuruh bawa damai. Tapi penolakan juga terjadi di mana-mana. Bahkan kelihatan tambah ngeri, kata Calvin. Tapi jangan takut, Tuhan tetap memperluas. Jadi jangan jadi prajurit Kristus yang patah semangat. Ya ampun. Jangan. Kalau kita contoh tim Amazing Grace, kalau contoh tim patah semangat, kita tidak punya gereja seperti ini. Gereja kita masih percampuran antara kita dan kambing. Seperti dulu. Minggu ibadah, Senin sampai Sabtu kambing paling full. Di sini tidak. Saudara tahu di Amazing Grace setiap hari ada ibadah. Memang ada beberapa kali kita break dulu. Tapi setelah itu Senin doa pagi, Selasa kaum pria, Rabu ibadah, tengah minggu, Kamis doa puasa, Jumat kaum muda, Sabtu kaum wanita, Minggu kembali ibadah 3 kali. Saya pegang apa yang almarhum Pendeta Yakob Nahawai omong. Dia bilang apa? Gereja harus lebih ramai dari kantor lurah.
Serius, itu perkataan simpel, tapi mengganggu saya. Saya masih mahasiswa teologi. Duduk dengar pendeta Yakob Nawai khotbah di Mawar Saron. Haleluya, firman Allah. Pokoknya Yakob suara begitu. Gereja harus lebih ramai dari kantor lora. Oh wow, itu terngiang-ngiang di otak saya. Gereja harus lebih ramai dari kantor lora. Amin. Jadi Tuhan pasti memperluas, kata Calvin. Dan ini Alkitabiah. Terus Calvin menambahkan. Dan lalu memeliharanya dan meneruskannya dalam kemajuan yang tak putus-putusnya. Amen. Sampai kekekalan. Yes. Kita harus dengan teguh mempercayai hal ini. Supaya goncangan-goncangan yang sering menimpa gereja tidak melemahkan iman kita. Tidak boleh melemahkan iman kita. Lagi Calvin bilang. Pada waktu kita mempelajari atau mendengar bahwa di tengah-tengah teriakan marah dan serangan bengis dari para musuh, kerajaan Kristus berdiri teguh melalui kuasa Allah yang tak Beri terkalahkan. tepuk tangan bagi Kristus dulu. Mereka kelihatan bengis tapi tidak bisa padamkan roh penginjilan. Kerajaan Kristus tak terkalahkan. Lalu Calvin menutupnya dengan berkata demikian. Kita tidak boleh menilai kestabilan kerajaan itu berdasarkan kelihatannya pada saat ini, tetapi dari janji yang meyakinkan kita tentang kelanjutannya. Amen. Dan tentang pertumbuhan atau perluasannya yang konstan. Amin. Dia janji semua musuh pasti ditaklukkan di bawah kakinya. Janji itu yang Calvin maksudkan. Dia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai semua musuh yang benci-benci dia takluk. Makanya Alkitab bilang akan ada waktu setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Pasti itu. Termaksud yang kepala-kepala batu akan berlutut walaupun terpaksa. Berlutut. Bagi Anda yang sudah cinta dia, aman terkendali. Suatu saat Anda dan saya juga berlutut. Tapi berlutut dalam cinta. Berlutut dalam kekaguman. Berlutut dalam sukacita besar di hadapan Sang Raja. Oleh karena itu, maju terus ya. Jangan mundur. Beritakan Injil. Itu cara memperluas kerajaan damai sejahtera. Yang ketiga dan terakhir. Yang pertama, mengapa dia disebut Raja Damai? Kita sudah bahas 24 malam. Bagaimana hubungan Raja Damai dengan gereja? Sudah kita bahas tadi. Yang ketiga dan terakhir. Bagaimana hubungan Raja Damai dengan perkataannya sendiri? Perkataan yang mana yang saya maksudkan di poin ketiga ini? Perkataan ini. Lukas 12 ayat 51. Ingat, dia Raja Damai. Tapi dia omong begini. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu. Bukan damai melainkan pertentangan. Dia Raja Damai. Dia pernah bilang, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Jangan gelisah hatimu. Dia bilang, marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Sekarang dia omong begini. Kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Sudah begitu dia kasih lagi keterangan lanjutan. 52. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Ada tidak keluarga begini? Kakak adik 5. 2 bikin kelompok sendiri, 3 sendiri. Suka bikin pertemuan sendiri. Pada kakak adik kandung. Padahal hanya ngomong, itu tanah di Tablolong siapa yang dapat? Ada tidak? Ada kan kadang-kadang katanya kakak adik banyak orang. Ada sakit blok-blok. Ini lebih nyambung deh ini 3 lebih nyambung. Kalau pertemuan keluarga juga datar-datar sah. Sudah datang, cium cuma. Ada tidak? Yesus omong nih. Tambah 53. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Anda lihat ini. Pokoknya kalau bapak di teras, anak laki-laki di dapur. Bapak di dapur, dia pi orang pun teras. Pokoknya intinya sana akan ketemu. Bapak dan anak muka sama persis. Dong bilang ini buah jatuh. Son jauh dari pohon tua. Pokoknya sama. Muka sama tapi son nyambung. Ada begitu kan Bapak Ibu pernah kan? Ada jemaat yang persis. Amin. Tuh muka sama. Persis hidung, alis, mata semua. Tapi nggak ketemu.
Bapak omong Kolombia, ini satu main Kolbano terus. Jadi antara negara dan padahal apa lah. Ibu melawan anaknya perempuan. Ini juga sering. Anak bertahu cabu alis. Sebuah sambung mulu. Terus. Dan anak perempuan melawan ibunya. Ini paling banyak. Anak apa? Anak perempuan melawan ibunya. Terus. Ibu mertua melawan menantunya perempuan. Dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ini yang terbesar. Ada menantu yang dengar ini ayat. Dia bertahu. Natal bottom piju mam tua datar. Selamat Natal ma. Saking panasnya pertentangan itu. Ya. Orang selamat Natal mahnya. Menantu juga. Culas. Mam tua datang suka sindir. Menyanyi lagu rohani tapi sindir. Tuhan angkat dirinya. Lebih cepat, lebih baik. Oh anak-anak menantu begini kurang aja. Lupa lo orang po anak laki-laki sampai mau lepas sampai dia terlambat kantor. Saya mam tua sebab tuh 6:30 balok. Jam 8. Cuti bersama apa su lewat. Palosan mau lepas tapi orang mama datang. Tuhan angkat dirinya. Anak mantu tahu diri. Saudara laki-laki gagah ya saudara paloko badan angat tuh. Mam tua yang muku. Tak usah den culas. Kalau beta kas nikah orang beta selalu bilang. Mama mantu dan mama kandung sama. Bapak mantu, bapak kandung sama. Anak mantu, anak kandung sama. Makanya saya kalau tanya di pernikahan, saya tanya tidak main-main gila. Apakah yang terjadi hari-hari ini di beberapa rumah tangga yang kelihatannya persis, itu adalah penggenapan firman Allah? Saudara, itu karena kasusnya begini. Kehadiran Kristus itu kan diresponi berbeda. Ada yang terima, ada yang tolak. Ini lanjutan dari poin yang di atas tadi kan. Nah kalau yang terima dan sambut dia, sekalipun dia dulunya anak kegelapan, anak neraka, anak dosa. Tapi dia dipindahkan dari hidup binasa menjadi hidup benar. Dari orang lama menjadi orang baru. Statusnya berubah. Ini penyebab utama. Kenapa ada perbedaan, bahkan pertentangan sering terjadi antara orang yang terima Yesus dan orang yang tidak terima Yesus. Sekalipun mereka satu keluarga, sekalipun mereka satu rumah, suami istri bisa tidak bercocok karena suami bertobat, istri tidak. Atau istri bertobat, suami tidak. Itu tidak akan ketemu. Pasti bertentangan. Kenapa? Karena kalau status sudah berubah, ya, dari anak kegelapan menjadi anak terang, anak kegelisahan, anak kehancuran menjadi anak damai sejahtera, maka cara berpikir kita mulai beda. Kita tuh positive thinking, dulu negatif terus, tapi sekarang positif. Karena itu ayat yang tadi itu, Filipi 4 ayat 7 kan bilang begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi hati dan pikiran kita sudah pikiran Kristus, hati Kristus. Nah kalau pikiran Kristus, hati Kristus, cara berpikirnya bagaimana? 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Iya, semua yang benar, yang tidak benar dia tidak mau urus, tidak mau buang energi, pikir buat yang tidak benar. Terus. Semua yang mulia. Iya. Semua yang adil. Iya. Semua yang suci. Yang suci. Dulu energi habis, waktu habis, tidak bisa tidur. Hanya pikir hal-hal tidak suci dan merusak. Sekarang sudah diubahkan, pikirannya baru. Terus. Semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Makanya dia tidak negatif thinking. Yang bikin orang sering
tidak punya sahabat, tidak bisa jadi berkat. Selalu negative thinking dengan orang. Pikiran selalu yang kotor, yang tidak mulia, yang tidak adil. Padahal kerajaan Kristus dibangun di atas keadilan. Dia orang muka asam, langsung tuduh bila orang suka katong. Belum tentu, biasa dia ada masalah lain. Pikir baik-baik, kita juga bisa ada masalah. Kita bisa muka, bisa tidak ceria juga. Jadi jangan cepat-cepat bikin kesimpulan. Kalau pikiran sudah berubah, otomatis kata-kata kita berubah. Kalau dulu di luar Kristus kata-kata kita tuh mengutuk, maki, bahkan makian-makian. Apalagi kita NTT Indonesia Timur. Maki itu bisa jadi bahasa gaul. Dulu kami sering ketemu orang tuh cuci maki. Sama-sama saling maki tapi batos, keren. Rasa enak sekali. Padahal kata kotor semua. Sampai saat saya sudah bertobat, pegang Alkitab di Pasir Panjang, saya ingat. Saya ketemu orang, ketemu dia cuci maki sampai, padahal ini gaul. Tidak ada masalah. Cuci maki panjang lebar. Betanya pegang Alkitab menghadap dia. Dia bilang, Ima dengar lu bertobat kok. Beta bilang, beta masuk dulu semua ibadah. Semua dekat tempat persekutuan doa. Sambut dengan cuci maki. Karena dulu dia berharap, lu balas sudah. Kan pemakian kan canggih juga kan. Maki itu asik gitu loh. Maki menyanyi. Itu kan maki orang nah. Tapi ternyata tidak bisa lagi. Kata-kata itu tidak membangun. Saudara menyanyi dia bilang, suara bagus. Maka lu diam lebih gagah. Jadi kata-katanya parah. Wijarawat sana ada Leo. Sana ada apa banyak nih? Sana ada tampalai. Maksudnya full. Dia tuh makas jatuh orang suruh batu naik pohon, dia sensor dari bawah. Dia jatuh deh. Hati-hati deh orang yang suka kasih makan-makan puji saudara. Hati-hati. Pakaian pun cocok. Itu hati-hati tuh. Tapi anak Tuhan tidak begitu. Perkataan kita perkataan Kristus. Perhatikan Kolose 3 ayat 16. Itu ayat bilang begini. Saya baca buat saudara ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi omong itu kata-kata kalau bisa firman. Di bagian lain Petrus bilang kalau ada orang bicara seperti menyampaikan firman. Ini mendatangkan apalagi suami istri. Aduh, mesti saling memuji, saling menyemangati, saling membangun. Kata-kata harus penuh kasih. Kolose pasal 4 ayat 6. 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu apa? Senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Panggil suami, Han, Papa, Babe. Susah di apa? Amen. Woi. Di banyak orang juga. Woi. Makan semua pulang. Ku terlalu baca cerita apa politik putar balik. Saudara bawa hasil apa-apa cuma. Cepat sudah mau orang menyimpan piring. Laki liasan dia. Kok begini banyak orang lu bisa woi sambitan. Tapi ada loh istri kayak begitu. Ada loh. Tapi dia berharap disayangi. Tolong jangan pegar gantang di. Satu Republik Indonesia ada berkumpul. Ini baru bilang, woi cepat sudah orang mematono piring. Namanya betul sama tong. Real. Hendaklah apa? Kata-katamu itu penuh kasih. Makanya kita terlalu hargai kalau ada pasangan suami istri yang hormat-matiin pasangan. Papa, maksudnya makan. Majang cuy. Itu dengar kayak gini. Apa? Terlalu atas yang cocok dan tidak memalukan juga gitu. Enak panggil papa, mam, Han, babe, bi. Orang tanya bi itu apa? Papi. Tidak boleh loh ya. Dosa loh. Bibi cek begini babi. Bi itu habi. Oh wow. Kan indah.
Lihat ini ayat. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, ya toh, sehingga kamu tahu. Nah, kalau orang dunia kan tidak bisa begitu. Lihat saudara punya rumah tangga yang mesra, saling menghormati dan bilang, ih bikin lebe-lebe ya. Lihat nanti bakalai. Siapa bilang kalau seomong begini son bakalai? Siapa bilang? Kok jangan siapa bilang kalau panggil manja-manja, takut juga nanti sampai mati ya. Hanya kayak film India, selaki datang langsung bini bilang, sehi, kata siapa? Tidak. Kadang doma nari, kadang doma mandi hujan, kadang doma pelopon pisang, biasa itu. Itu kisah. Betasan bilang, kalau panggil suami dengan kasih, pasti nanti son ada bakalai. Ajaran sesat dari mana itu? Rumah tangga mana tidak bakalai? Omong kosong. Tapi kalau orang biasa panggil manja, dia omong kata kasar satu kali, dia menyesal sampai mau gila. Dia akan sangat stres, aduh kenapa keluar. Dan itu cepat membuat dia bangkit. Kalau biasa maki, dia maki itu biasa. Omong kata cinta itu yang setengah mati. Dia rasa kayak, kenapa supangin satu dengan. Iya kan dia hari-hari main kasar. Jadi katong ajar dia panggil dengan hormat, dia berat loh. Tapi coba yang biasa panggil cinta, satu kali dia bikin salah, dia menyesal luar biasa. Jadi yang belum nikah dong. Maksud saya gini loh, latihan hormat pacarmu. Ada lo beli di TikTok tuh, panggil manja tapi ngeri. Nyet. Panggil nyong nyet. Monyet. Ih si monyet datang. Ya ampun. Dia panggil dia pun bini kan agak sedikit pesek. Ih si hidung babi. Begitu jadi itu katanya itu mesra. Mesra dari mana? Panggil monyet babi. Kok mesra? Benar. Saya pernah kenal anak-anak Jakarta tuh panggil nyong, nyet. Takutnya kalau ada anak, iya kan? Anak sebesar-besar. Orang tanya, lu bapak ada? Oh si monyet. Tuh oh no lagi kasih makan burung. Karena mama panggil bapak monyet, anak semua panggil bapak monyet. Pikiran bertentangan dengan pikiran duniawi. Bicara bertentangan. Dan ingat kata-kata itu menentukan loh. Amsal 18 ayat 21 bilang begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau menggemakan yang benar itu akan menuai berkat. Kalau Anda mau dihargai tolong hargai orang. Amin kekasih Tuhan. 3 semua habis. Kalian cepat-cepat. Standar hidup kita juga berbeda. Dulu kita juga semua standar duniawi. Duniawi banget. Tapi setelah dalam Kristus kita berubah standar hidup. Standar kita bukan duniawi tetapi sorgawi. Karena yang dunia pasti lenyap. Tapi standar sorgawi orang mentaati Tuhan Anda bertahan dalam badai sebesar apapun. 1 Yohanes 2:15 dan seterusnya. 15 berkata demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Betul. Terus, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Betul. Lalu 16 sama-sama 23. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup, tetap hidup selama-lamanya. Ini standar surgawi. Duta besar Amerika yang ditugaskan di Indonesia. Kalau Indonesia mengalami goncang-gancing rupiah, goncang-gancing krisis moneter. Katakanlah begitu. Duta besar Amerika tidak tergoncangkan. Kenapa? Dia tidak digaji pakai rupiah. Dia digaji pakai dolar. Dunia boleh tambah goncang, tapi anak-anak Tuhan yang menumpang di planet ini, yang standar hidupmu adalah firman Allah, yang dengar firman Allah dan lakukan. Yesus bilang, engkau mendirikan rumah di atas batu karang. Tapi kalian dengar firman, buang dunia telan, Anda bikin rumah di atas pasir. Badai datang, rata tanah dengan fondasi-fondasinya rata semua.
Kalau standar sudah berbeda, yang keempat sudah pasti tujuan berbeda. Tujuan orang dunia yang tidak kenal Allah apa? Hanya prioritas lahiriah saja. Makanya Yesus bilang begini di dalam Matius 6 ayat 32. Yesus berfirman, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. garis bawahi kalimat ini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa itu? Makan, minum, pakai kebutuhan jasmani. Yang orang Kupang bilang tatoa, mentok cuma di lubang kubur. Itu yang menjadi prioritas tertinggi mereka. Tapi anak Tuhan Paulus bilang, pikirkan perkara di atas. Makanya ayat 33, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita tidak, tujuannya itu. Tujuan Tuhan dahulu, baru Tuhan lengkapi semua. Yang terakhir, yang kelima, sudah pasti. Kalau cara berpikir sudah beda, cara berkata-kata sudah beda, standar hidup sudah beda, tujuan hidup juga beda, maka cara menyelesaikan masalah hidup pun beda. Rumus menyelesaikan masalah anak Tuhan itu, salah satu datanya, Mazmur 37 ayat 5. 1, 2, 3, serahkanlah apa? Hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Serahkan, percaya, Tuhan bertindak. Kalau dulu di luar Tuhan, bertindak dulu Tuhan. Sembuhkan dulu. Kalau sembuh baru saya percaya. Kalau percaya nanti baru saya serahkan hidup. Anak Tuhan tidak begitu. Serahkan, percaya, Allah bertindak bagi kita. Amin. Oleh karena itu di hari Natal yang diberkati ini, Raja damai memberi damai di hidup kita. Kita berbeda dalam hal-hal ini. Jadilah berkat. Sekalipun ada yang menolak, jangan takut. Tuhan di pihak kita. Kerajaan Allah tetap luas. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus.